Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik, Yesus, ingatlah akan aku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bukakan hati kami dan bekerjalah ya Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum orang Yahudi adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Dan itu dilakukan untuk orang yang menista atau menghujat Allah. Tapi dalam hukum Romawi, hukuman yang paling berat adalah penyalipan. Dan itu dijatuhkan hanya pada penjahat-penjahat kelas berat. Saking sadis dan kejamnya, hukuman salib ini tidak boleh dijatuhkan pada seorang warga negara Roma. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Bersama Yesus disalibkan 2 orang penjahat kelas berat. Dan mereka berdua pada awalnya juga menghina Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tapi tiba-tiba salah seorang dari penjahat yang disalibkan itu bertobat. Yang mana penjahat yang bertobat? Tradisi gereja mengatakan bahwa penjahat yang bertobat adalah yang di sebelah kanan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa dia tiba-tiba bertobat? Itulah yang akan kita renungkan dalam devosi kali ini. Saudara-saudara, menurut saya, dia bertobat karena dia mendengarkan perkataan Yesus yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, kok bisa hanya karena perkataan Yesus itu dia bertobat? Apa hebatnya perkataan Yesus itu? Saudara-saudara, puncak dari rasa sakit di dunia ini adalah sakitnya penyalipan. Karena itu, semua orang yang disalibkan pasti mengumpat-ngumpat, memaki-maki dengan kata-kata yang paling kotor. Kenapa? Karena kemarahan dan kesakitan yang dirasakannya. Tapi Yesus beda. Di tengah-tengah rasa sakit yang sangat hebat itu, Yesus malah berdoa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menghina, menyiksa, dan menyalibkannya. Wah, itu luar biasa banget. Kalau Yesus benar-benar seorang penjahat besar, gak mungkin dia melakukan itu. Puji Tuhan, Roh Kudus pasti bekerja di dalam hati dan pikiran si penjahat di sebelah kanan itu. Saat dia menanggung rasa sakit penyalipan, ditambah lagi situasi yang pastinya sangat berisik karena teriakan-teriakan orang banyak yang terus menghina Yesus, si penjahat itu memahami doa pengampunan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu. Lalu keluarlah kata-kata legendaris itu. Yesus, ingatlah akan aku. Si penjahat itu sadar dia layak dihukum. Dia sadar dia layak untuk disalibkan. Dia juga ingat bahwa dia ikut menghina Yesus di salib itu. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan sekarat di kayu salib dan sebentar lagi mati, si penjahat itu memohon agar Yesus mengingat dia. Saudara-saudara, siapakah orang yang pertama kali dikonfirmasi oleh Yesus bahwa dia akan masuk surga dan bersama-sama dengan dia? Bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang kaya, bukan para pejabat, bukan para teolog, bukan para imam, bukan ahli-ahli Taurat, dan bukan pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Firman Tuhan menunjukkan fakta yang mengagetkan kita. Penjahat kelas berat yang disalibkan itu adalah orang yang dikonfirmasi langsung oleh Yesus bahwa dia akan masuk surga. Saudara-saudara, itulah yang Allah inginkan dari kita semua. Kita harus datang ke hadapan Allah dengan hati yang serendah-rendahnya. Tidak ada jasa kita di hadapan Allah. Tidak ada kebaikan. Tidak ada perbuatan-perbuatan amal yang bisa kita banggakan. Kita datang dengan kesadaran, saya ini manusia yang penuh dosa. Saya datang memohon belas kasihan pengampunan dari Allah. Saya datang bukan menuntut hak,
saya datang memohon Allah memberikan anugerah pengampunan. Kita harus datang dengan hati yang serendah-rendahnya. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang demikian tersiksa karena dosa-dosanya. Dia juga diganggu roh-roh jahat. Dia demikian stres sampai bilang dia mau mati aja. Lalu saya bertanya, kalau kamu hari ini datang pada Yesus, apakah dia mau mengampuni dosa-dosamu? Jawabannya mengagetkan saya. Tidak. Loh, kenapa? Tidak, tanya saya. Karena dosa-dosa saya terlalu banyak. Saya ini orang yang kotor. Tidak mungkin Yesus mau mengampuni orang seperti saya. Lalu saya ajak dia membaca Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya bilang sama dia, kalau kamu merasa dirimu orang yang sangat berdosa dan tidak layak diampuni, justru Yesus datang untuk kamu, bro. Kalau kamu berpikir bahwa Yesus akan menolakmu karena dosa-dosamu terlalu banyak, itu pikiran yang salah. Itu pikiran dari setan. Justru Tuhan Yesus saat ini memanggil kamu untuk datang padanya. Puji Tuhan, pemuda ini membuka hatinya dan mau merendahkan diri di hadapan Allah. Saat itu juga, ketika kami selesai berdoa, hatinya dijamah Tuhan. Mukanya berseri-seri. Dan saat itu saya tahu bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus dan menerima keselamatan. Saudara-saudara, menurut saya, perkataan Yesus yang paling penting selama dia di dunia adalah perkataan ke-6 saat disalib, yaitu tetelestai, yang artinya sudah selesai. Tapi perkataan manusia yang paling penting adalah Yesus, ingatlah akan aku. Paskah mengingatkan kita bahwa pengampunan dosa sudah selesai. Tapi kata-kata Yesus, ingatlah aku, itu yang akan membuat pengampunan itu menjadi milik saudara dan saya. Saat ini, jika saudara merasa demikian berdosa, datanglah pada Yesus dan katakan, Yesus, ampunilah aku, dan ingatlah aku saat engkau datang sebagai Raja. Percayalah saudara-saudara, saat itu juga engkau sudah menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sadarkanlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak pernah layak di hadapan-Mu. Tetapi karena Engkau sudah selesai mengerjakan pengampunan dosa di kayu salib. Dan Engkau yang memanggil kami. Engkau yang memberikan anugerah-Mu bagi kami. Biarlah di dalam kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang sadar bahwa kami adalah orang berdosa, biarlah Engkau yang menolong kami, agar kami bisa datang ke hadapan-Mu dan berkata, Yesus, ampunilah aku dan ingatlah aku saat Engkau datang sebagai Raja. Dan biarlah ya Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu, pengampunan yang Kau kerjakan di kayu salib, itu yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jika kamu merasa dirimu benar-benar sangat berdosa, Yesus datang justru untuk memanggilmu bertobat. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.